Kita akan sampaikan tanggal 17 Februari. Siap? Siap turun ke jalan? Siap turun ke jalan? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau bergerak angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak. Kita buka puasa, saya sudah terobsesi dengan April ini. Lalu nanti 1 Mei kan masih banyak. Kawan-kawan, kita statement awal kita 3 konfederasi ini sudah mendukung bahwa Polri itu tetap di bawah Presiden, tidak di bawah Menteri. Artinya, kalau ada sesuatu yang terjadi di negara, Presiden langsung bisa memerintahkan Polri. Bukan berarti kalau misalnya di bawah kementerian, Polri harus menunggu perintah. Begitu juga dengan kita ketika ada kasus-kasus, harus diperintah dulu, beliau baru bisa. Jadi bukan berarti karena kita dekat dengan Bapak Kapolri saat ini, siapapun Bapak Kapolri yang akan mendatang, kita tetap berada di belakang mereka. Kawan-kawan, karena hujan sudah mau datang, saya berdoa supaya kita sehat dan undang-undang tenaga kerja segera disahkan bulan September dan mengakomodir semua tuntutan buruh. Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kiri kalian tinggi-tinggi. Hidup buruh! Hidup buruh yang beramal. Kawan-kawan, singkat saja, karena hujan datang lagi. Kami bersama 3 Presiden buruh, bersama seluruh puluhan ketua federasi, sebentar kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita tunjukkan di ujung akhir, tanggal 17 Februari, kita akan total besar-besaran turun ke DPR RI. Siap? Siap turun ke jalan? Yang pertama, kita akan meminta diterima pimpinan DPR untuk menyampaikan ikrar buruh Indonesia, bahwa kita menegaskan dukungan penuh 3 kombinasi buruh untuk Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Yang kedua, menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu harga mati buat kita semua, betul? Yang ketiga, sahkan RUU Tenaga Kerja yang berpihak kepada ini kita akan sampaikan tanggal 17 Februari kepada seluruh pimpinan-pimpinan di wilayah-wilayah, pimpinan SPA, mulai hari ini menyiapkan barisannya. Kita akan total besar-besaran turun ke DPR. Insya Allah 20.000 buruh akan mengepung DPR. Siap! Siap turun ke jalan? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau bergerak angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak. Baik kawan-kawan, atas nama Bung saya Iqbal, Ibu Eli Rosita Selaban, saya Andi Gani, salut dan hormat atas ketegaran kalian mengikuti acara luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga amal ketegaran kalian dibalas Tuhan ya Pak. Ya, teman-teman, Serikat Buruh gelar aksi besar pada 16 sampai 17 Februari, desak DPR sahkan RUU Ketenaga Kerjaan. Nah, ini adalah aksi yang digelar oleh nantinya Serikat Buruh ya 16 sampai 17 Februari mendesak DPR sahkan RUU Ketenaga Kerjaan. Nah, di sini dikatakan teman-teman, Serikat Buruh akan menggelar aksi besar-besaran pada 16 sampai 17 Februari 2026 untuk mendesak DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Aksi tersebut setidaknya akan diikuti oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, pimpinan Andi Gani Nenawea, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI. Kemudian teman-teman, kami mempersiapkan aksi massa besar-besaran pada 16-17 Februari ini untuk mendorong DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang baru, ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea dalam keterangan Kamis 12 Februari 2026. Kemudian teman-teman, Gerakan Buruh Indonesia menegaskan bahwa tetap berada pada satu garis perjuangan ya dalam memperjuangkan kepentingan
pekerja. Nah, kita lihat teman-teman ya 17 poin usulan RUU Ketenagakerjaan yang mereka sampaikan nantinya. Sebelumnya Koalisi Serikat Buruh mengajukan 17 poin usulan dalam draft RUU Ketenagakerjaan yang mereka serahkan kepada pimpinan DPR ya, yang serahkan kepada pimpinan DPR RI dan pemerintah Selasa 30 September 2000. Nah, salah satu usulannya adalah kewajiban perusahaan memberikan pesangon yang bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT alias karyawan kontrak. Menurut Wakil Presiden Partai Buruh, Said Salahuddin, status pekerja kontrak tidak boleh menjadi alasan perusahaan menghindari kewajiban memberikan pesangon. Pesangon juga harus diberikan termasuk kepada PKWT, kerjanya sama, yang dikerjakan sama, maka nanti harus diatur bahwa pesangon juga menjadi hak dari pekerja PKWT, ujar Said Salahuddin dalam audiensi di Kompleks Parlemen Jakarta. Teman-teman, Salahuddin menerangkan bahwa 17 usulan itu lahir karena hingga kini banyak kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Nah, dia mencontohkan bahwa pekerja digital platform, tenaga medis, kemudian pekerja pendidikan, hingga awak kapal. Nah, kemudian di antara 17 isu itu, banyak kelompok pekerja yang selama ini belum mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, padahal sesungguhnya mereka tergolong sebagai pekerja, ungkap Salahuddin. Salahuddin juga menyebut bahwa pekerja digital platform seperti pengemudi ojek daring, kurir, hingga konten kreator, termasuk yang belum dijamin haknya. Dia juga menyoroti pekerja medis dan kesehatan yang hingga kini tidak dilindungi undang-undang apapun. Nah, hal serupa juga dialami tenaga pendidikan ya, dan kependidikan di kampus yang masih minim perlindungan. Sementara untuk awak kapal, Said Salahuddin menegaskan pentingnya aturan yang lebih tegas, mengingat mereka bekerja 24 jam penuh di tengah laut tanpa kepastian jam kerja. Kemudian buruh juga mengusulkan larangan pencalonan tenaga kerja. Ya, aturan jelas mengenai pemagangan dan pelatihan vokasi hingga larangan perusahaan menahan dokumen pekerja. Tak hanya itu, usulan lain juga mencakup hak buruh untuk mendapatkan jaminan perlindungan ketika perusahaan tempat mereka bekerja pilot. Nah, itu teman-teman ya, yang nanti yang akan dituntut ya dalam demo tersebut ya. Nah, kita lihat di sini demo besar-besaran ojol 17 Februari 2000. Ya. Buruh kepung DPR 16 sampai 17 Februari tuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan nasib driver ojol. Gelombang massa buruh dipastikan akan memadati kawasan DPR RI pada awal pekan depan, tepatnya tanggal 16 sampai 17 Februari 2026. Ya, aksi besar-besaran ini digelar oleh Koalisi Serikat Buruh Raksasa, termasuk KSPSI, dan KSBSI, guna mendesak percepatan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teman-teman, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk tekanan nyata agar wakil rakyat segera meresmikan payung hukum baru yang lebih berpihak pada pekerja. Pesangon untuk karyawan kontrak, salah satu poin krusial yang diperjuangkan adalah hak pesangon bagi pekerja kontrak. Selama ini status kontrak seringkali dijadikan celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pesangon saat masa kerja berakhir. Pesangon juga harus diberikan termasuk kepada PKWT, kerjanya sama, bebannya sama, maka haknya pun harus sama, ujar Said Salahuddin. Perlindungan untuk ojol hingga konten kreator. Tak hanya buruh pabrik, revisi undang-undang ini juga membawa angin segar bagi para pekerja di ekosistem digital dan sektor yang selama ini terlupakan.
ada 17 poin usulan yang diajukan buruh mencakup perlindungan bagi pekerja digital platform, driver ojek online, kurir, dan konten kreator yang hingga kini hak-hak yang belum terjamin secara regulasi. Tenaga medis dan pendidik, kelompok pekerja kesehatan dan dosen, buruh honorer yang minum perlindungan hukum, awak kapal, aturan tegas mengenai jam kerja di laut yang seringkali mencapai 24 jam penuh. Nah, itu teman-teman yang nantinya akan dituntut oleh para buruh ini ya, untuk mereka sampaikan kepada DPR untuk membuat RUU baru.